Perkenalkan, nama saya Sembri dengan NIM 217611025. Saya mahasiswa program studi Teknik Informatika Universitas Kristen Indonesia Toraja. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah aplikasi yang telah saya buat yang berjudul Aplikasi Pengolahan Data Inventaris Barang sebagai tugas final dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek lanjutan. Selanjutnya kita masuk ke aplikasinya. Aplikasi ini saya buat menggunakan NetBeans 8.1 yang pada aplikasi ini saya buat dengan 8 kelas. Tapi sebelum itu mari kita lihat database-nya terlebih dahulu. Database pada aplikasi ini saya buat menggunakan PHP MyAdmin yang mana database-nya bernama DB Inventaris RT. Yang pada database ini terdapat 4 tabel, yaitu tabel admin, tabel barang, dan tabel kembali, dan tabel pinjam. Kita coba jalankan aplikasinya. Ini adalah tampilan dari aplikasi yang telah dijalankan, yang mana kita diminta untuk login, kita mengisahkan username dan password. Setelah kita login, maka akan ditampilkan sebuah halaman yang memuat daftar barang. Pada halaman ini terdapat sebuah tabel yang memuat daftar-daftar barang yang dimiliki. Di sini juga kita bisa menampilkan barang berdasarkan barang yang dicari. Misalnya tikar, kita klik cari maka hanya akan ditampilkan tikar tulip. Dan jika kita ingin menampilkan semuanya, kita klik di sini maka akan tampil semua. Di sini juga ada tombol yang jika kita ingin logout, kita klik ini maka akan kembali ke form login. Nah, selanjutnya di sini ada tombol tambah untuk menambahkan barang. Di sini ada tombol untuk menampilkan tabel daftar pinjam, dan di sini juga ada tombol untuk menampilkan tabel daftar barang yang telah dikembalikan. Dan di sini terdapat detail barang yang mana jika kita klik salah satu barang akan muncul detailnya, yaitu ID, kode barang, nama barang, jumlah barangnya, dan jumlah yang dipinjam, yang masih ada di gudang, dan jumlah yang hilang. Dan di sini juga ada tombol untuk menghapus barang dan edit, yang mana itu hanya akan muncul jika kita memilih salah satu barang. Kita coba untuk menambahkan barang. Jika kita klik maka akan muncul sebuah form untuk memasukkan daftar untuk menambah barang, yang mana kita memasukkan kode barang, nama barang, dan jumlah barangnya. Jika klik batal maka akan kembali ke sini. Kita coba tambahkan barang, misalnya papan. Misalnya kodenya itu PRTP. Kita masukkan jumlahnya 50. Kita klik simpan, maka akan muncul sebuah pesan data papan kayu telah ditambahkan. Nah, ini adalah datanya yang telah ditambahkan dengan detail-detailnya, yaitu ID-nya, kode barang, nama barangnya, dan jumlahnya. Baik, kita coba sekarang untuk ke tabel pinjam. Untuk hapus dan edit kita coba setelah kita menampilkan tabel pinjam dan tabel kembali. Ini adalah daftar untuk barang yang dipinjam, dimana ini adalah sebuah tabel yang memuat daftar barang yang dipinjam. Ada kode barang, nama peminjam, jumlah yang dipinjam, dan ID pinjaman. Dan di sini kita bisa menampilkan berdasarkan nama peminjamnya, misalnya A. Lukar. Kita klik cari maka akan hanya tampil nama yang kita cari. Jika ingin menampilkan semuanya, kita klik tampilkan semua maka akan muncul semua. Dan di sini terdapat detail yang mana jika kita klik salah satu barang maka akan muncul detail barang tersebut, yang menampilkan ID-nya, kode barang, nama peminjam, jumlah dipinjam, statusnya yaitu apakah sudah kembali atau belum. Nah, barang ini kan sudah kembali maka statusnya
sudah kembali, dan ID kembalinya di tabel kembali nantinya itu adalah 1. Baik, sekarang jika ada orang yang akan meminjam barang, maka kita bisa menambahkannya dengan klik tambah. Maka akan muncul form untuk mengisi data peminjam. Yang mana di sini kita bisa memilih barang mana yang akan dipinjam, misalnya papan kayu, maka kodenya otomatis akan terisi berdasarkan barang yang akan dipinjam, misalnya papan kayu, dan nama peminjam saya beri dengan jumlah yang dipinjam misalnya 20. Kita klik simpan, maka data peminjam telah ditambahkan. Kita coba lihat detailnya. Nah, detailnya telah muncul. Nah, di sini statusnya belum kembali. Jika statusnya belum kembali, maka akan muncul sebuah button di sini yang bisa kita gunakan untuk menambahkan daftar ini ke daftar kembali jika nantinya peminjam ini telah mengembalikan barang yang telah dipinjam. Coba kita lihat dulu di daftar barang. Karena barang ini sudah ada yang meminjam, maka jumlahnya otomatis yang masih detailnya itu masih dipinjam atau yang adalah 20 dan masih digudang 30 karena 50 dikurang 20. Nah, jika nantinya peminjam ini akan mengembalikan barangnya, maka kita akan menambahkannya ke tabel daftar yang dikembalikan dengan cara mengklik tombol ini, maka akan muncul sebuah form untuk menambahkannya ke daftar kembali, yang mana ID, kode barang, dan jumlah dipinjam otomatis terisi yang diambil dari sini. Kita hanya tinggal menambahkan jumlah barang yang dikembalikan, misalnya 19, maka yang ini yang hilang otomatis terisi dan diganti otomatis terisi. Karena yang dipinjam 20 dan hanya kembali 19, maka yang belum kembali itu otomatis 1 dan yang harus diganti 1. Dan jika belum diganti, kita isi saja 0. Coba kita tambahkan, maka akan muncul tabel daftar kembali dan data yang kita tambahkan tadi telah ada. Kita juga bisa menampilkan barang berdasarkan kode barang yang kita cari, misalnya TT, RTP, maka hanya akan ditampilkan berdasarkan kode yang kita cari. Dan jika kita ingin menampilkan semuanya, kita klik tampilkan semua. Dan jika kita klik salah satu barang, maka akan muncul detailnya di sini dan kita bisa mengedit dan menghapusnya. Tapi sebelum itu kita lihat daftar barang. Karena barang yang ini telah dikembalikan, maka otomatis yang dipinjam sudah 0 dan masih digudang 49 karena masih hilang 1 atau karena belum dikembalikan 1 dan belum diganti 1, maka yang hilang itu nilainya di sini masih 1. Coba kita edit, dan jika nantinya peminjam yang ini akan mengganti barang yang hilang, maka kita klik edit. Nah, otomatis kita sudah bisa mengedit barang di sini. Dan jika belum kita klik edit, kita tidak bisa mengedit data-data yang ini. Nah, karena yang hilang 1, maka harus diganti 1. Kita klik simpan, maka datanya telah diubah. Kita lihat di daftar barang. Nah, jumlah yang hilang sudah tidak ada dan masih di gudang 50, jadi sama. Sekarang kita coba untuk menghapus barang. Coba kita hapus yang ini. Nah, otomatis akan hilang. Sekarang kita coba tombol hapus di tabel peminjam. Kita klik hapus. Nah, telah hilang. Dan jika kita klik hapus pada daftar barang, misalnya TTRTP, kita coba hapus. Nah, otomatis jika barang yang ada di sini dan
kodenya ada di sini, maka otomatis juga akan dihapus. Nah, karena nantinya akan aneh jika ada datanya di sini dan tidak ada barang yang dimiliki. Tidak mungkin ada orang yang meminjam barang dan tidak ada barangnya. Nah, kita coba untuk mengedit barang yang ada di sini. Jika belum mengklik edit, data-data yang ada di sini tidak bisa kita. Nah, setelah diedit, ini bisa diedit. Misalnya kita ganti namanya atau ID-nya saja RTT. Nah, data-data yang ini tidak bisa kita edit karena data yang ini diambil dengan melakukan perhitungan dari tabel-tabel lain, tidak ada di tabel daftar barang. Kita coba simpan edit. Nah, kode tikar plastik telah berubah. Selanjutnya di sini kita coba tambahkan untuk mengedit. Kita lihat. Nah, kita coba edit. Misalnya namanya kita ganti Semrich. Kita klik simpan edit. Nah, namanya sudah diganti. Misalnya 10. Nah, kita lihat. Nah, statusnya telah kembali karena datanya telah ada di sini, dan jika kita hapus maka otomatis datanya akan berubah karena belum dikembalikan. Jika sudah kembali, maka statusnya juga akan sudah kembali. ID kembalinya itu 16. Akan menjelaskan beberapa fungsi saja karena beberapa fungsi dalam program ini memiliki kesamaan. Yang pertama, pada kelas koneksi Java, kelas ini berfungsi untuk melakukan koneksi ke database. Pada baris program ini berfungsi untuk memasukkan library yang nantinya akan digunakan dalam aplikasi ini, misalnya Java SQL.connection dan lainnya. Pada baris ini adalah inisialisasi. Kemudian ini adalah metode yang berfungsi untuk melakukan koneksi ke database. Baris ini berfungsi untuk mendefinisikan jenis driver yang dipakai untuk koneksi ke database. Karena database yang dipakai adalah MySQL phpMyAdmin, maka drivernya adalah com.mysql.com/jdbc.driver. Kemudian baris yang ini berfungsi untuk melakukan koneksi ke database, yang mana URL-nya adalah jdbc.mysql.2/localhost. Ini adalah nama servernya dan ini adalah nama database-nya. Kemudian ini adminnya dan passwordnya. Karena nama SQL maka passwordnya kosong. Nah, baris program yang ini berfungsi untuk menampilkan pesan jika terjadi error jika melakukan koneksi ke database. Selanjutnya kita masuk ke kelas login Java. Baris program ini berfungsi untuk mengimpor library yang kita akan pakai dalam aplikasi ini. Kemudian ini baris untuk deklarasi atau inisialisasi variabel. Kemudian ini adalah konstruktornya, yang mana di sini kita membuat sebuah objek baru yaitu db, dan kita lakukan inisialisasi di sini. Kita panggil metode yang ada di dalam kelas koneksi.java, maka yang digunakan untuk melakukan koneksi ke database pada kelas login ini. Ini adalah sebuah metode atau fungsi yang mana jika tombol login ditekan maka akan dilakukan query ke SQL berupa select from admin where username yang nilainya diambil dari
text field username dan password sama dengan yang diambil dari text field pass. Kemudian jika hasil dari query ini, yang mana jika username-nya sama dengan username yang ada di database dan passwordnya sama dengan yang ada di database, maka akan ditampilkan kelas daftar barang atau form daftar barang, dan form login ini akan di close. Fungsinya dispose, dan baris program ini akan menampilkan jika terjadi kesalahan, yaitu passwordnya atau username-nya salah. Dan jika gagal melakukan koneksi ke database, maka akan ditampilkan sebuah pesan. Kemudian ini adalah pendefinisian swing yang kita pakai. Selanjutnya kita masuk ke kelas daftar barang. Baris program ini berfungsi untuk mengimport library ke dalam kelas ini. Kemudian ini adalah pendeklarasian variabel publik. Kemudian ini adalah konstruktor, yang mana di sini kita melakukan pendefinisian sebuah objek baru untuk melakukan koneksi ke database. Dan ini pemanggilan metode tampil data. Metode tampil data adalah yang ini, yang berfungsi menampilkan data ke dalam tabel. Baris program ini berfungsi untuk mengeksekusi metode enable detail dan kosongkan detail. Baris program yang ini berfungsi untuk menghilangkan atau set visible, button edit data, button simpan data, dan button hapus. Kemudian baris program yang ini berfungsi untuk membuat tabel yang baru, yang mana kolomnya yaitu terdiri dari nomor, kode barang, nama barang, dan jumlah barang. Kemudian selanjutnya pada bagian program yang ini berfungsi untuk membuat baris-baris dalam tabel, yang mana nilai barisnya itu diambil dari hasil query dari database, kemudian disimpan dalam sebuah baris baru, yang mana fungsinya tabel.addRow, yang mana field pertama itu berisi nomor yang diambil dari nomor yang pertama itu 1, dan di sini fungsinya nomor plus yang akan selalu bertambah 1. Metode ini berfungsi jika tombol logout ditekan, yang mana halaman login akan diset visible sama dengan true, ya, akan ditampilkan, dan halaman ini akan dihilangkan, didispose. Kemudian selanjutnya metode ini akan berfungsi jika button tambah data ditekan, yang mana kelas tambah barang akan ditampilkan atau set visible-nya true, dan kelas ini dihilangkan. Kemudian metode ini berfungsi jika button tampil semua ditekan, maka akan dieksekusi metode tampil data. Kemudian metode yang ini berfungsi jika button cari ditekan atau saat kita mencari barang berdasarkan namanya. Sama saja dengan tampil data, cuma yang berbeda adalah query-nya ke database, yang mana kita hanya meminta barang berdasarkan nama barang yang kita ketikkan. Kemudian metode yang ini berfungsi untuk mengosongkan semua detail yang ada di sini, mengosongkan semua isinya.
Metode yang ini berfungsi untuk mendisable semua text field yang ada di sini. Kemudian metode yang ini berfungsi untuk enable kembali text field yang telah di disable di sini. Metode yang ini berfungsi jika nilai di dalam tabel diklik, maka semua baris program yang ada di dalam metode ini akan dijalankan. Ini adalah pendefinisian variabel yang nantinya digunakan untuk menghitung detail-detail yang akan muncul di sini jika nilai di dalam tabel ini diklik. Kemudian ini berfungsi untuk mendefinisikan variabel baris. Baris program ini berfungsi untuk mendefinisikan variabel kode 1 yang mana nilainya diambil dari tabel daftar, tabel yang ini yang diambil dari baris pertama kemudian dikonversi ke string. Kemudian baris yang ini berfungsi untuk mengisi field kode barang, yang mana field kode barang itu yang ini, field kode barang dengan nilai variabel kode 1. Kemudian baris program yang ini berfungsi untuk mengambil nilai pinjam dari tabel pinjam yang akan dimasukkan ke dalam field masih dipinjam. Kemudian baris program ini berfungsi untuk menghitung jumlah barang yang masih dimiliki. Baris program ini berfungsi untuk menghitung nilai kembali, hilang, dan ganti rugi dari tabel kembali yang akan diisi dalam field ini. Kemudian ini sama dengan yang di atas untuk mengisi text field yang ada di sini yang nilainya diambil dari variabel nama yang diambil dari tabel daftar barang yang diklik dan pada baris kedua dan dikonversi ke string. Sama dengan ini, dan ini untuk melakukan perhitungan untuk nilai-nilai yang ada di sini. Baris yang ini untuk mengkonversi nilai integer to string. Baris yang ini untuk mengisi field-field yang ini dengan nilai variabel yang telah dihitung dari atas. Kemudian metode yang ini berfungsi jika button edit diklik, yang mana jika button edit diklik maka data yang ada di sini akan bisa diedit. Kemudian metode yang ini berfungsi jika button simpan edit diklik, yang mana jika button simpan edit diklik maka nilai-nilai yang telah dimasukkan ke dalam field-field ini akan disimpan ke database dengan query-query yang ini dan nilainya disimpan ke dalam tabel-tabel yang telah ditentukan. Kemudian metode ini berfungsi jika button tabel pinjam diklik, maka akan menampilkan kelas tabel pinjam. Metode ini berfungsi jika button hapus diklik, maka data yang telah dipilih di sini dan muncul di sini akan dihapus dengan sebagai ID-nya ke database adalah ID dari data yang ada di sini. Dan juga jika datanya ada di tabel pinjam dan tabel kembali juga akan dihapus. Prepare statement di sini adalah sebuah kelas untuk melakukan query ke database yang menggunakan parameter. Kemudian metode yang ini berfungsi jika button tabel kembali diklik yang akan menampilkan daftar kembali. Kemudian yang ke bawah ini adalah pendefinisian
swing yang dipakai di sini. Pada kelas daftar kembali fungsinya sama saja dengan daftar barang, jadi saya tidak akan menjelaskan lagi. Sama juga di tabel pinjam. Yang saya akan jelaskan adalah pada kelas tambah peminjam. Nah, pada kelas tambah peminjam di sini kita menggunakan combo box. Yang mana nilai dari combo box ini dari hasil query dari database dan dimasukkan ke dalam item-item pada combo box. Kemudian pada tambah dikembalikan. Nah, pada kelas tambah dikembalikan ini, nilai yang ini otomatis terisi. Nilai ini diambil dari parameter yang dikirim ke metode yang ini. Jika button yang ini diklik, maka nilai-nilai yang ada diklik di sini kemudian tambah dikembalikan akan dikirim ke metode yang ini dan otomatis diisikan ke dalam text field yang ini. Kemudian untuk yang ini terisi otomatis, fungsinya yaitu ini jika J kembali atau text field jumlah kembali text field yang ini ke release di sini, maksudnya jika tombol-tombol di keyboard telah diketik atau ditekan dan dilepas, maka fungsi yang ini akan dijalankan, yang mana kita melakukan perhitungan di sini, yang mana nilainya akan dimasukkan ke dalam di sini. Nilai yang diketikkan di sini akan diambil dan dilakukan perhitungan ke sini, maka akan terisi otomatis. Mungkin itu saja bagian-bagian program yang bisa saya jelaskan, karena beberapa bagian program sama-sama saja sama fungsinya. Jadi jika ada kesalahan dalam penjelasan saya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.